Kembali lagi dalam Inspirator Brawijaya, masih seputar Dede Orchid Nursery. Kalau tadi kita sudah tahu tentang profil dari Dede Orchid Nursery, segmen kali ini kita akan mengulas tentang sejarah di balik berdirinya. Seperti apa ya kisahnya? Ya, awalnya dari hobi, yaitu mungkin pada waktu, kalau hobi itu kita dulu punya banyak hobi dan angen-angen. Jadi mulai waktu kecil itu pengennya pokoknya punya rumah di tengah sawah, punya banyak binatang, punya banyak tanaman. Nah kemudian mulai dari sejak SD itu suka ngerawat tanaman seperti buah, bunga mawar, bonsai, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pulang sekolah, nemu biji rambutan, bawa pulang, biji mangga, bawa pulang, ditanam. Nah, kemudian pada tahun 2005, nah itu saya dikasih saudara, itu tanaman anggrek, kemudian saya rawat, kemudian saya dikenalkan oleh seseorang yang jual bibit anggrek. Nah dari situ saya coba beli, dulu itu 2 botol. Nah itu kemudian saya rawat. Nah kemudian kok saya lihat-lihat prospeknya ini bagus. Nah kemudian dari ini kita seriusnya ke anggrek. Kalau memilih bidang usaha, usaha sendiri, itu mungkin dulu pernah waktu lulus kuliah cari kerja, kemudian cari kerja, ditawar kerja di tempat teman saya. Di sana waktu itu saya tanya, ketika mau tes saya tanya ke teman. Jadi saya dulu itu tesnya karena di Surabaya, saya pergi ke Surabaya ke rumah teman, saya tanya berangkat kerjanya jam berapa kalau kita kerja. Kerjanya biasanya mulai pagi, kita mulai 6:30 udah kerja. Kemudian kita pulangnya biasanya sampai jam 7, jam 8. Nah itu kalau hari Sabtu kadang-kadang biasanya jam 4 udah pulang. Kemudian saya berpikir, kemudian saya nanya lagi, setiap bulan bisa saving berapa? Kemudian teman saya bilang, ya kadang-kadang masih tekor, kita bisa cukup untuk biaya hidup aja. Biasanya dari gaji itu cukup untuk biaya hidup aja. Kemudian pun saya berpikir, lah apa enaknya kalau kita kerja misalnya cuman setiap hari berangkat pagi, pulang malam, kemudian hanya cukup untuk biaya hidup aja. Nah sejak itu saya balik lagi dan memulai usaha ini. Ya. Kegagalannya dulu itu saya kan tidak tahu kultur jaringan itu seperti apa. Ketika saya melihat anggrek dalam botol, kemudian cari informasi, ini harus steril, dimasak biar steril, biar nggak kontaminasi. Waktu itu saya nyoba masak media kultur jaringan itu pakai penanak nasi, coba dimasak, dikeluarkan, gagal, coba lagi, gagal. Kita coba lagi, waktunya yang dulu masaknya sekitar 15 menit, 20 menit kita tambah biar tidak kontaminasi, tidak berjamur. Kita coba lagi sampai 1 jam. Sampai 1 jam akhirnya tidak kontam, tapi medianya jadi gosong. Nah artinya medianya udah banyak yang rusak, warnanya coklat. Gagal lagi, nyoba lagi, cek informasi. Dulu itu awal-awal pakai Prestonya punyanya ibu. Nah itu kita coba. Nah itu sampai ternyata udah bisa sedikit-sedikit. Kemudian bertahap kita punya target buat botolan. Nanti setiap 6 bulan saya coba beli enkas. 3 bulan berikutnya dari hasil anggrek kita beli bahan kimia. Begitu selanjutnya sampai bisa buat lab dan kebun baru. Caranya bertahan, ya kita harus bisa memberikan nilai lebih dari suatu produk. Kebetulan produk saya adalah anggrek. Bagaimana kita bisa membuat anggrek
bisa lebih baik dari pesaing. Bagaimana kita membuat anggrek yang orang lain tidak punya. Bagaimana membuat anggrek itu bisa memiliki nilai jumlah, mempunyai nilai jual lebih dari yang lain. Intinya itu, makanya saya juga berburu beberapa anggrek spesies untuk kita kembangkan, spesies yang langka kita kembangkan. Nah, seperti itu. Kemudian juga membuat silang-silangan yang baru yang mungkin orang lain belum buat, kita membuat. Dan syukurlah sampai saat ini kita sudah membuat kurang lebih sekitar 1.000 silangan anggrek baru. Pemasaran kita punya jaringan. Jadi yang tadi itu kita punya jaringan. Kita kalau anak-anak magang di sini, selain kita ajari budidaya, kita juga ajari bagaimana berjualan online. Nanti mereka lulus balik ke kampus atau ke kampung halamannya, mereka masih bisa jualan online dari sini. Nah, nanti semakin semakin lama atau semakin lama kan semakin banyak orang magang di sini. Artinya jaringan saya kan semakin bertambah. Nah, itu jadi jaringan kebanyakan dari online, selain juga kita jual langsung ke pasar. Oh, bisnis ya bukan bisnis ya, mungkin dari hobi tapi bisa menghasilkan. Ya mungkin dulu dari kucing Persia, juga pernah ternak kucing Persia, juga pernah di burung juga, kemudian juga pernah ternak sapi perah juga. Nah itu. Kalau pengembangan bisnis, karena di sini lahannya terbatas, saya juga keterbatasan lahan. Kita bermitra atau membina plasma dari petani-petani. Jadi di sini ada beberapa petani yang tetangga sebelah itu yang ingin mau belajar anggrek, saya ajari di sini. Kalau sudah bisa belajar kalau sudah bisa, bibit saya gratis, saya kasih gratis. Kemudian juga alat-alat dan beberapa alatnya itu gratis. Nah kemudian setelah dirawat selama mungkin kurang lebih sekitar 2-5 bulan, anggreknya saya tarik kembali di sini. Nah, di sini saya punya plasma mungkin sekitar kurang lebih 25 plasma. Mungkin orang yang paling berjasa mungkin dulu orang-orang yang pernah mencibir saya, yaitu mungkin ketika lulus kuliah nggak punya kerjaan. Kemudian banyak yang mencibir bahwa di anggrek ini tidak bisa sukses dengan menanam anggrek. Nah, di sini ada motivasi tersendiri mungkin buat saya pribadi untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang saya kerjakan ini bisa menghasilkan dan juga punya manfaat bagi orang banyak. Kita mulai menyilang sampai berbunga itu rata-rata butuh waktu sekitar 4-7 tahun.